Standar untuk menjadi good enough parent itu apa? Yang pertama, punya mindset bahwa kesalahan itu sama dengan kesempatan, gitu ya. Halo Mbak Damar. Halo, Mami. Aku amazed banget nih sama kolaborasi kalian, bagus banget. Goodenoughparents.id. Terima Congrats. kasih. Terima Doain ya Mamin ya. kasih. Yes, pokoknya Parentalk sebisa mungkin selalu support. Karena kalian berdua selalu support kita. Mau diajak IG Live terus sampai nggak bosen-bosen. Oke, sebelum kita mulai boleh dong Mbak Prita Tias dan Mbak Damar memperkenalkan diri untuk para followers Parentalk. Silahkan. Oke, Mbak Prita dulu. Silahkan Mbak Prita. Boleh. Ya, halo teman-teman. Nama aku Prita Tias. Jadi aku seorang clinical psychologist sekaligus bareng-bareng nih sama Mbak Damar mencoba untuk sharing sama teman-teman gitu ya, biar kita nggak stres sendirian melalui goodenoughparents.id. Dan juga aku mendalami Montessori di salah sekolah Bumi Nusantara Montessori. Silahkan Mbak Damar. Oke, terima kasih Mbak Prita. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya Damar. Saya tadinya ibu dari satu orang anak gitu ya. Dan pas awal-awal punya anak saya clueless mau diapain ini anak. Akhirnya belajar kesana kemari, belajar sendiri, terus memutuskan untuk mengikuti program diploma Montessori. Terus ketemu Mbak Prita dan kami kebetulan punya visi dan misi yang sama, yaitu membantu para orang tua yang clueless seperti saya dulu untuk lebih mengerti dan memahami anak-anak itu seperti apa sih gitu. Terus kami berdua bersama-sama ya mendalami positif disiplin juga agar bisa membantu orang tua menghadapi tantangan membersamai tumbuh kembang anak di rumah. Pasti orang tua di sini pada tahu ya, membersamai tumbuh kembang anak di rumah kayak pusing gitu. Nah, kami berusaha membantu para orang tua biar bisa lebih menikmati peran menjadi orang tua gitu dan bisa lebih damai lah kehidupan sehari-harinya gitu. Oke, thank you Mbak Prita, Mbak Damar. Nah, sebelum kita jump in ke goodenoughparents.id-nya, banyak nih followers yang nanya, Good Enough Parents itu tuh apa sih? Mbak Prita dan Mbak Damar boleh jelasin nggak sih? Nah, teman-teman, jadi Good Enough Parents ini awalnya itu di konsepnya gitu ya, dilontarkan oleh seorang psikiatris namanya Winnicott. Beliau mengatakan gini, jadi anak-anak itu ketika mereka masih di dalam kandungan gitu ya, itu kan mereka merasakan kesempurnaan ya, kesempurnaan dalam arti mereka nggak kedinginan, nggak kelaparan, nggak kehausan gitu ya, karena semuanya sudah diciptakan oleh Sang Pencipta dengan begitu sempurna. Nah, ketika anak-anak lahir sampai usia mungkin 18 bulanan, kita kan para orang tua kalau sama bayi itu beda ya sama kita memperlakukan anak usia 2 atau 3 tahun ya, semuanya betul-betul dijaga, betul-betul berusaha kita penuhi dengan segera gitu, mau lapar, mau haus, mau mereka perlu ganti diapers dan lain-lain, sehingga mungkin mereka juga masih merasa segala kebutuhanku, segala yang aku mau, yang aku perlu langsung dipenuhi. Nah, di sisi lain dunia kan nggak bisa sesempurna itu yang akan mereka hadapi nanti ya. Mungkin nantinya mereka menghadapi teman yang merebut mainannya, mungkin ada teman yang berlaku kasar ke mereka gitu ya, ada sesuatu yang mereka mau tapi mereka nggak bisa dapat. Nah, jadi menurut konsep Good Enough Parents ini anak-anak itu perlu diajak atau perlu diantarkan gitu ya ke kondisi di mana semuanya tuh sebenarnya nggak sesempurna yang mereka dapat di awal gitu. Nah, melalui apa gitu ya? Jadi begini, ketika kita nggak menjadi orang tua yang perfect, ketika kita menjadi orang tua yang good enough saja, yang baik saja, artinya apa sih, kayak aku berusaha mengelola emosiku sebagai ibu, tapi ada kalanya aku snap, ada kalanya mungkin aku terlalu tegas, ada kalanya mungkin aku marah gitu ya. Nah, dari ketidaksempurnaan kita, anak itu mendapatkan benefit. Benefitnya apa? Nih kok mama gitu aja nggak boleh sih? Mereka kesel, mereka kecewa, dan akhirnya mereka belajar untuk mengelola kekecewaannya gitu ya. Tapi teman-teman, parent semua, bukan berarti ini jadi excuse ya untuk kita, oh ya udah aku ngapain belajar, aku begini aja terus nanti anakku akan belajar mengelola kekecewaannya.
nggak juga, karena belajar ya belajar, tapi jangan banyak-banyak juga kan dimarahinnya gitu ya. Nah makanya aku sama Mbak Damar ingin mengajak teman-teman untuk belajar menjadi orang tua, tapi bukan orang tua yang sempurna, orang tua yang cukup baik deh gitu. Oke, kalau dari Mbak Damar ada tambahan kah? Oke, nah kalau dari aku mau nambahin ya, sebenarnya yang membuat saya dan Mbak Prita itu terdorong untuk mengangkat konsep Good Enough Parents ini adalah terinspirasi dari cara anak-anak belajar gitu. Jadi anak-anak tuh belajar tujuannya bukan untuk hasil yang sempurna, tapi mereka berfokus pada proses. Nggak peduli hasilnya gimana, yang penting aku tuh terus berproses, aku terus punya progres gitu ya, aku terus melakukan kemajuan kayak gitu. Jadi kita pengennya orang tua, ayo coba kita belajar seperti anak-anak gitu. Kalau kita lihat anak-anak belajar, mereka tuh sering banget loh melakukan kesalahan gitu ya, tapi mereka amazed dengan apa yang terjadi sesudah kesalahan itu terjadi gitu ya. Misalnya mereka nggak sengaja numpahin minuman gitu ya, nah terus dia akan melihat, wah orang tuanya bukan memarahi dia, tapi orang tuanya akan mengambil lap dan menunjukkan caranya untuk mengeringkan air yang tumpah itu gitu ya. Nah di situ anak-anak belajar bahwa oh kesalahan itu tuh bukan sesuatu yang yang haram banget harus dihindari gitu ya, tapi kesalahan itu tergantung bagaimana cara kita memandangnya gitu. Nah di mata anak-anak kesalahan itu adalah kesempatan belajar gitu. Nah kita pengennya orang tua juga melihat kesalahan itu sebagai kesempatan belajar. Jadi pengennya tuh kami menyemangati teman-teman sesama orang tua gitu ya, dengan banyaknya informasi parenting saat ini, kemungkinan besar akan terjadi rasa takut, was-was gitu ya. Aduh, aku udah belajar ini tapi aku salah lagi gitu ya, terus menyesal, menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, kami ingin menekankan di sini yang terpenting adalah it's not about the mistake, it's about what you do with that mistake gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau lagi belajar parenting kita melakukan kesalahan, yang penting setelah itu apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Dan anak-anak akan belajar banyak banget dari situ, bagaimana dia akan memandang kesalahan, bagaimana dia nanti tumbuh selama hidup pasti banyak melakukan kesalahan-kesalahan juga, dan bagaimana dia bisa memperbaiki diri sendiri dan kesalahan yang pernah dia buat kayak gitu. Itulah kenapa kami susah banget sama konsep Good Enough Parents ini. Oke, kalau aku tangkap dari Mbak Prita dan Mbak Damar penjelasannya, berarti sebenarnya Good Enough Parents ini sebenarnya kan mengarahkan anak untuk ya hidup ini nggak sempurna gitu, tapi di balik itu sebenarnya kita orang tua juga belajar ya bahwa kita juga nggak bisa untuk menjadi orang tua yang sempurna ya. Jadi which is kita juga harus belajar prosesnya itu ya Mbak ya. Betul. Oke, sekarang kita mulai pertanyaan berikutnya. Nah, kenapa penting untuk menjadi good enough parents bagi anak maupun parents-nya? Kalau dipikirkan, ya kenapa harus good enough? Kenapa kita bisa reach to the perfection aja gitu kan? Gimana tuh, Mbak? Manfaatnya apa gitu untuk anak dan si parents? Oke, nah kalau untuk anak tadi kesenggol di pertanyaan pertama ya jawabannya. Jadi untuk anak ya itu ya, mereka akan berlatih mengelola emosi, mereka berlatih menerima kekecewaan gitu ya. Mereka berlatih untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau gitu, regulasi diri, regulasi emosi gitu. Nah untuk orang tua, nah ini penting ya. Jadi gini, ketika ada belief atau keyakinan bahwa oh aku harus gitu ya, banyak keharusan yang ditanamkan di yang terbersit di orang tua ya, misalnya oh aku ngelihat IG-nya Mamin nih lagi bacain buku gitu ya, atau rajin banget nih kayaknya koleksi buku untuk Zura gitu ya. Berarti terus timbul kan itu situasi ya, dari situasi itu timbul pemikiran kok Mamin bisa rajin banget ya, padahal kan sibuk, kok aku nggak bisa ya. Nah ini jujur nih kok aku nggak bisa ya gitu ya, misalnya kok aku nggak bisa koleksi buku segitu banyak ya, kok aku nggak bisa decluttering kayak Mamin ya gitu kan, kok aku nggak bisa rapi-rapi kayak gitu ya. Nah terus dari pemikiran ini timbul perasaan mungkin kan, aku kurang efektif nih mengelola diri, aku kurang rajin nih sebagai ibu, aku kurang nambah pengetahuan nih gimana caranya mempersiapkan lingkungan di rumah,
aku kurang update nih dan kurang lainnya gitu. Nah, kalau si pemikiran ini ya kita biarkan, ujung-ujungnya kan overthinking dan ujung-ujungnya bisa membuat kita jadi merasakan sesuatu ya, merasa kurang, merasa bersalah, merasa nggak becus jadi orang tua gitu kan, merasa yang lain gitu. Nah, kalau emosi ini terlalu nggak sehat gitu ya, terlalu kuat, karena yang kita kejar emosi ini dan pikiran ini timbul karena goals kita perfection gitu kan. Yang ada tadi kan pikiran, perasaan, terus mengarahkan ke perilaku ya. Yang ada perilaku atau behavior kita bukannya belajar behaviorku misalnya, bukannya belajar untuk decluttering, bukannya ngumpulin koleksi buku yang cocok, yang ada malah misalnya uring-uringan gitu karena merasa kurang. Atau yang ada impulsif ya, impulsif jadi beli sana sini yang nggak perlu demi merasa oh harusnya begitu tuh, harusnya begini nih gitu. Jadi behaviornya atau perilakunya ini malah nggak menolong anak dan nggak menolong kita gitu. Nah, kalau goalsnya bukan perfection, kalau goalsnya itu good enough, pada saat perasaan itu muncul gitu ya, kok Mamin bisa gini ya, kok aku nggak bisa ya, kok aku kayaknya kurang ya. Nah, ketika goalsnya itu hanya baik saja bukan perfection gitu ya, mungkin kita akan jadi lebih bisa berpikir bahwa oh iya, jadi kayaknya kalau mau belajar dari Mamin nih gitu ya, rak yang mana dulu sih yang mau aku declutter gitu ya. Ya, jadi lebih bisa berpikir ke goals kecil gitu. Nah, pelatihan atau workshop yang ada di Good Enough Parents ini sebetulnya bukan sesuatu yang wah mewah atau yang kayak pengetahuannya keren banget, teori-teori yang keren banget gitu ya. Teorinya mendalam gitu ya. Cuma kita mau bantuin parents untuk berpikir itu tadi loh, berpikir mulai dari mana sih bergeraknya gitu ya. Sebagai analogi kayak ngebantuin aku untuk berpikir kamu mau mulai dari mana bergeraknya kalau kamu mau lebih involve ke pengasuhan anak-anak gitu. Nah, pelatihan di Good Enough Parents ini disusun praktis supaya bisa ngebantuin parents yang itu pikirannya berkembang kemana-mana dan malah melahirkan rasa bersalah gitu. Kayak gak jarang jadinya kita suka bandingin anak ya. Kalau kita lihat di sosmed anaknya udah bisa baca umur 3 tahun, nyakut tiba-tiba aku kepikiran kok anak aku belum bisa baca. Aku juga jadi ada kepikiran kayak gitu. Apakah aku harus lesin anak baca? Jadinya yang tadinya menurut aku kayak nanti aja jadinya pengen di-push gitu ya. Itu juga bahaya ya. Betul. Oke, kalau untuk Mbak Damar nih Mbak, kan tadi ada statement kalau menjadi orang tua yang good enough parents berarti bukan berarti kita nyerah gitu aja ya Mbak Damar, kayak ya udahlah kan kita good enough parents, nggak usah belajar lah gitu ya. Nah, di sini gimana sikap kita sebaiknya orang tua yang cukup baiknya tuh gimana sih, enough-nya tuh gimana gitu? Oke, jadi ini aku sedikit nyambung lagi ke tipe cara orang belajar gitu ya. Nah, kalau orang dewasa itu biasanya mereka menggunakan pembelajarannya itu tipenya adalah single loop learning. Jadi kita mengetahui teorinya seperti apa, kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak jauh dari teori itu gitu ya. Kita udah tahu yang benar gimana, usahakan harus benar, nggak boleh ada salah sedikit gitu ya. Sedangkan kalau anak itu double loop learning. Double loop learning itu adalah anak sudah tahu konsep yang benar, lalu dia akan coba lagi di situasi lain dan kemungkinan itu salah gitu, dan dia akan coba lagi di situasi lain yang kemungkinan juga salah juga gitu. Nah, di situ pemahaman anak jadi lebih mendalam. Dia akan mengerti bahwa oh ternyata ini hanya cocok di situasi ini, kalau di situasi lain enggak gitu ya. Nah, jadi kalau orang dewasa karena tipenya single loop learning tadi, ada kecenderungan orang tua takut melakukan kesalahan. Dan kalau sudah takut melakukan kesalahan, mereka jadi ragu-ragu untuk mencoba, gitu ya. Jadi kalau kita aim-nya perfect kayak Mbak Prita tadi, gitu ya, kita kemungkinan akan berkutat di single loop learning. Kita belajar banyak teori parenting, tapi kita takut buat praktek, takut nanti salah, takut nanti nggak perfect, gitu ya. Dan jadinya apa? Nggak maju-maju, nggak ada progress karena nggak dicoba, saking takutnya, gitu. Nah, jadi good enough parents itu adalah orang tua yang mau mencoba, fokusnya bukan pada hasil yang perfect, tapi pada progress.
dia nggak takut sama kesalahan, yang penting coba dulu gitu. Nah, kenapa ini penting gitu ya, karena yang namanya pembangunan skill, apalagi skill parenting gitu ya, dia nggak bisa tuh nunggu kita ilmunya 100% dulu baru kita praktekin, nggak bisa gitu. Pembangunan skill itu semakin kita praktekin, semakin dilatih, semakin membaik gitu. Jadi penting sekali untuk orang tua punya mindset bahwa aku nggak harus perfect kok gitu. Aku good enough aja, yang penting aku mau mencoba, aku mau berlatih gitu. Oke, soalnya banyak nih Mbak, kadang kita suka terima misalkan komentar gitu ya di konten Parent Talk, teori parenting gitu, tapi nanti ada yang komen tidak semudah itu Ferguson, semacam itu ya. Kita tahu ya Tidak semudah itu ya, memang. tapi poinnya adalah kita nyoba lagi gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, nah, Karena gini, kita mendampingi seorang manusia itu biasanya hari ini beda, besok beda lagi gitu ya. Jangankan hari, jam juga beda gitu. Kalau kita nunggu sampai kita sempurna dulu baru kita nyoba, itu susah banget gitu. Jadi memang butuh latihan. Oh, kalau kondisinya seperti ini ternyata aku nggak bisa pakai respon ini. Kalau kondisinya seperti ini ternyata aku nggak bisa pakai nada suara ini gitu ya. Itu didapatkan dari trial and error gitu. Jadi nggak apa-apa kita trial and jadi error gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau tadi kita ngomongin medsos nih Mbak, berarti kan kita gampang banget akses semua teori parenting dari buku, sekarang juga platform-platform parenting gitu ya. Tapi kalau kebanyakan juga kadang overwhelming, kadang kita juga nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Ada nggak sih tips dari Mbak Prita dan Mbak Damar, kira-kira kita filternya gimana sih Mbak? Apakah semuanya harus kita, ya udah nih kayaknya cocok nih buat aku sama anak aku nih gitu? Oke, nah sebenarnya gini, kalau bicara filter, yang pertama sebelum kita cari informasi di luar, kita perlu define dulu yang di dalam gitu ya. Jadi kita perlu sepakati dulu dengan pasangan value yang mau digunakan dalam keluarga itu gimana. Kita pengen anak-anak kita 15 tahun lagi itu punya karakter yang kayak gimana sih gitu. Dan kita perlu sepakati parenting style kita gimana, mau keras dan lembut secara bersamaan, mau lembut, mau apalah gitu ya, itu perlu disepakati dulu supaya ketika informasi dari luar masuk itu kita menyaring yang sesuai value, bukan kita terseret sama informasi yang di luar. Itu pertama. Nah, kedua, teman-teman nih perlu begini ya, kenapa kok kalau kita baca informasi parenting misalnya dari Parent Talk, dari web atau dari manapun ya yang kita baca, nah itu kan sifatnya knowledge ya. Jadi kita semua nih, Mbak Damar, saya, terus Parent Talk berusaha untuk memberitahu knowledge ke teman-teman supaya teman-teman tergerak untuk belajar lebih lanjut gitu. Jadi ibaratnya gini deh, kalau kita mau bisa renang misalnya ya, terus teman-teman baca nih di sosmed cara berenang yang baik gitu, atau 10 cara untuk bisa renang dalam waktu 1 jam misalnya gitu ya. Terus kita cuman baca nih gitu ya, oh tangannya begini. Nah, tapi kalau misal dengan kita membaca, kita jadi ada bayangan dan ini akan men-trigger kita untuk cari tahu lebih lanjut gitu kan. Misalnya, oh ternyata nggak terlalu sulit ya, coba deh cari coach buat ngajarin renang gitu ya, coba deh cari tempat renang di mana ya yang bersih dan lain-lain gitu. Nah, tapi kesalahan yang sering kali terjadi adalah kita cuman baca, oh cara renang gitu ya, terus kita langsung nyebur. Kira-kira kan yang kejadian gimana? Kalau nggak bisa renang sama sekali kan, ya entah tenggelam, entah jadi trauma, entah jadi kayak ngerasa, aduh itu susah banget ternyata, prakteknya nggak seindah baca teorinya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya knowledge yang sama-sama semua teman-teman usahakan di sosial media ini adalah trigger untuk kita belajar lebih lanjut gitu. Jadi nggak bisa plek-plek langsung dari baca terus kita praktekkan gitu ya. Nah, maka sebetulnya Good Enough Parents ini, saya sama Mbak Damar berusaha memperantarai itu dari apa yang teman-teman udah baca di sosmed, yang teman-teman udah filter, yang sesuai sama value. Nah, yuk kita akan mendampingi teman-teman seperti coach renang tadi untuk memberitahu prakteknya begini loh berenang, yang perlu dilakukan ini loh. Terus kalau teman-teman mau tenggelam gitu ya, kita nolongin gitu, sehingga
keinginan teman-teman untuk bisa renang itu terwujud karena ada yang mendampingi, karena ada yang memberikan feedback gitu ya. Jadi goalsnya adalah bisa renang, bukan tahu cara untuk berenang gitu. Jadi itu knowledge perlu diperantarai supaya menjadi keterampilan gitu. Kalau Mbak Damar mungkin ada tips dari Mbak Damar gimana filter kita, cara memfilter overwhelming information. Nah, kalau dari aku kemampuan observasi orang tua tuh harus diasah gitu, karena di luar sana banyak sekali tips-tips yang bagus banget, aku yakin bagus banget gitu ya. Cuman nggak semuanya bisa cocok dengan kondisi di rumah kita, kondisi anak kita, kondisi keluarga kita gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk terkoneksi dengan anak kita. Anakku ini tipenya seperti apa, dia butuhnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada sebuah tips parenting yang terlihat begitu perfect gitu ya. Terus di komennya kita baca semua ibu-ibu bilang, wah ini oke banget tipsnya, aku udah coba bisa dan lain sebagainya gitu. Ternyata begitu dicobakan ke anak sendiri, kok gagal, kok ini, kok itu gitu ya, kita jadi makin frustrasi gitu. Jadinya menyalahkan anak, ini pasti anakku kenapa-kenapa nih, karena ibu-ibu lain bisa gitu ya, anak-anak lain bisa gitu. Nah, padahal yang salah belum tentu anaknya gitu. Yang salah adalah mungkin kitanya nggak paham anakku tuh butuhnya apa gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa mengobservasi anak, terkoneksi dengan anak, biar benar-benar paham yang dia butuhkan dari kita tuh apa. Oke, jadi bisa dipakai tipsnya yaitu observasi anak kita seperti apa, karena nggak semua metode bisa cocok sama anak kita. Lalu yang kedua adalah tadi apa dari Mbak Prita ya? Aku sampai ini dari Mbak Prita ada menjadi perantara dari knowledge ke skill gitu ya. Oke, nextnya ada nggak sih step untuk kita jadi good enough parents? Misalkan kita harus rubah mindset kita dulu, atau kita harus tetapkan value nilai diri kita dulu. Oke. Nah, kalau dari saya yang pertama itu tadi ya, pastikan kita ngobrol dulu di dalam ya, semoga para ayah gitu, karena mungkin ini kebanyakan para ibu ya yang mendengarkan, semoga para ayah cukup welcome ya untuk kita obrolin di dalam. Tapi kalau seandainya diobrolin di dalam ayah kayak apa sih, udahlah berjalan aja, mengalir lah gitu ya, yaudah berarti kita ke step kedua dulu. Step kedua adalah milikilah growth mindset gitu ya. Milikilah keinginan untuk belajar, untuk cari tahu. Jadi orang tua itu nggak bisa, menurut aku nggak bisa mengalir begitu aja, nggak bisa otodidak gitu. Emang perlu belajar, karena kalau kita ngerasa, tapi kan orang tua dulu ngebesarin kita juga nggak pakai belajar macam-macam gitu ya. Kita juga jadi orang misalnya sekarang gitu ya. Nah, karena tantangan zaman dulu sama tantangan sekarang kan beda gitu. Jadi ya yang kedua harus punya growth mindset, supaya yang ketiga teman-teman bisa mengambil langkah untuk belajar gitu. Nggak harus sama goodenough-parents.id, belajarnya bisa dari mana aja gitu ya, tapi belajar. Dan yang keempat adalah berprogres dengan konsisten. Nah, ini penting, konsisten gitu. Jadi berprogres ya, bukan mencapai hasilnya. Hasil tuh nggak pernah ada sih menurutku. Jadi yang ada itu short term goals gitu ya, goals kecil-kecil gitu. Short term goals-nya adalah sekarang bisa temenin anak main selama 10 menit tanpa lihat HP misalnya gitu. Nah, itu short term goals-ku ya. Atau bisa membiarkan anak dalam satu hari memilih mainan yang mereka mau tanpa kita nawar-nawarin, nyodor-nyodorin misalnya, itu goals-nya gitu. Jadi short term goals itu. Nah, short term goals ini baru bisa didapatkan menurutku kalau kita belajar gitu ya, cari tahu gitu, sehingga kita bisa punya goals kecil-kecil dan kita bisa berprogres. Itu sih Manin kalau dari aku. Terus kalau tadi kan kita bisa ngebahas sama pasangan, gimana nih Mbak step by step untuk bisa kerja sama pasangan, karena kan nggak mungkin kita jalan sendirian ya, dan tapi kadang juga ada pasangan yang nggak semuanya bisa diajak kerja sama gitu, mungkin dipikir nanti itu kan tugas ibu aja, atau ada nilai-nilai parenting yang memang berbeda gitu di antara keduanya. Ada tips nggak sih Mbak gimana menyamakan satu visi misinya?
Oke, nah ini menantang banget sih ya Mami. Kayaknya udah banyak banget dibahas. Tapi bersyukur banget sih ada Parent Talk kan. Parent Talk bergerak untuk parents ya, bukan cuma untuk ibu gitu ya. Jadi untuk ayah dan ibu. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu paham dulu sih cara pasangan kita menerima informasi itu gimana gitu ya. Contoh nih, waktu itu pernah ngobrol gitu ya sama bapak-bapak yang sebetulnya cukup aktif di parenting gitu. Nah, beliau merasa bahwa ibu-ibu tuh kadang terlalu nyekokin gitu ya, terlalu direct gitu. Ngomongnya tuh terlalu harusnya tuh begini A B C D E gitu. Semua teori parenting yang ibu ibu pelajari itu langsung dikomunikasikan ke ayah gitu. Nah, ayah jadi overwhelming, ayah jadi merasa aduh kebanyakan teori ini gitu ya. Jadi yang pertama menurut saya perhatikan dulu ya cara pasangan kita menangkap informasi ini gimana sih. Misalnya, cara pasangan kita menangkap informasi itu dengan cara disisipin dikit-dikit deh pas bercandaan misalnya ya. Dia nggak suka kita seakan-akan menasehati atau menyuruh gitu. Terus yang kedua adalah mulai dengan diskusi dan pertanyaan. Jadi mungkin banyak ibu-ibu yang ngerasa jauh lebih tahu tentang parenting gitu ya. Tapi ya balik lagi, mungkin banyak para ayah yang juga nggak suka dikasih tahu gitu. Jadi mulai dengan diskusi dan pertanyaannya, menurutmu tadi gitu ya, misalnya si adik tuh kayak gitu, teriak sampai kayak gitu, menurutmu kira-kira kenapa ya gitu. Kalau menurutmu biar dia kayak nggak merasa kita marahin gitu ya, baiknya gimana ya gitu. Jadi mulai dengan pertanyaan meskipun kita udah tahu jawabannya gitu ya. Nah, dari pertanyaan itulah pelan-pelan deh kita coba, tapi kalau kita langsung gendong dia jadi tambah nangis nggak ya? Gimana kalau misalnya kita begini? Nah, itu suggestion-nya pelan-pelan baru masuk gitu. Terus yang ketiga, nah teman-teman perlu sadari juga ya, ayah ini kan tidak diberikan keistimewaan untuk bisa mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Sehingga mereka itu mungkin lebih keras, butuh usaha lebih keras untuk bisa untuk bisa punya nurturing yang sama kayak ibu gitu ya, untuk bisa hasrat untuk mengasuh anak tuh mungkin memang nggak sebesar ibu gitu. Jadi ya mereka butuh waktu yang mungkin lebih lama, yang mungkin harus benar-benar pelan-pelan gitu ya. Tuh, nah nanti mungkin sisanya Mbak Damar tambahin ya. Jadi 3 tadi kalau bicara tentang gimana sih melibatkan ayah gitu ya. Yang pertama pastikan kita tahu dulu cara pasangan menyerap informasi itu gimana gitu ya. Terus yang kedua diskusikan dan mulai dengan pertanyaan, jangan menasehati. Dan yang ketiga, apa tadi aku bilang yang ketiga ya? Yang ketiga adalah sadari bahwa para ayah itu mungkin memang butuh usaha yang lebih keras untuk bisa involve gitu ya, karena mereka nggak merasakan keistimewaan yang kita rasakan mulai dari mengandung sampai menyusui. Karena memang kayaknya kalau bicara sama pria itu beda ya, Mbak, nggak suka kayaknya kalau langsung digurui ya, nggak bisa kayak harusnya kita gini gitu ya. Kalau Mbak Damar ada tambahan kah biar komunikasi kita dengan pasangan satu visi misi gitu, kayak jadi good enough parents nih? Pertama kita harus memahami dulu pasangan kita tuh bagaimana gitu ya. Mungkin kita sering-sering ngobrol dulu gitu. Jangan-jangan dia susah sekali mengikuti apa yang kita pelajari karena memang dia sudah terjebak dengan pola pengasuhan yang sudah turun-menurun seperti itu gitu ya. Jadi memang untuk mengubah sesuatu yang sudah puluhan tahun dia alami itu akan susah gitu ya. Mengubah apalagi kalau kita udah kalau otak anak 6 tahun ke bawah itu kan masih golden age gitu ya, mereka gampang banget menyerap sesuatu yang baru. Nah, kita yang udah umur mungkin 30 sampai 40 tahun itu butuh pengulangan yang lebih banyak gitu ya, sehingga kita juga mesti sabar gitu. Kalau mau ngingetin gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalau kita mencoba menyampaikan apa yang kita pelajari ke orang lain, itu kita jangan cuman bilang jangan digituin dong gitu. Harus kasih solusi gitu ya. Kalau misalnya anak
misalnya anak tantrum gitu ya, malah dibilang jangan nangis gitu aja, gitu aja nangis gitu ya. Kita mau bilang ke suami kita, jangan cuma bilang jangan digituin ntar makin nangis gitu, tanpa ngasih solusi harusnya gimana. Sebagai suami yang belum belajar parenting secara langsung, dia pasti bingung terus, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, terus aku bolehnya ngapain gitu kan. Nah nanti jadinya saking bingungnya malah dia makin nggak involve gitu ya, karena gini gitu salah gitu kan, apa-apa salah gitu. Jadi kita harus kasih solusi gitu. Kita bilang, kita nggak bilang jangan gitu ya, kayak ke anak-anak gitu ya. Kita nggak bilang jangan dipegang gitu, tapi kita langsung bilang apa yang seharusnya dia lakukan gitu ya. Misalnya anak lagi tantrum, terus adanya suami, kita bisa bilang coba kamu tawarkan pelukan. Coba kamu akui perasaannya. Kamu bisa bilang, kamu marah karena tontonannya sudah habis ya, atau kamu marah karena harus diajak pulang dari playground ya, gitu. Jadi support system kita yang nggak belajar langsung itu nggak clueless gitu. Kalau nggak boleh gini, itu harusnya gimana gitu. Itu saja tambahan tips dari saya. Oke, thank you. Karena memang sebenarnya para ayah itu belum tentu mau bantu ya Mbak. Sebenarnya mereka emang bingung aja mulai dari mana. Mungkin karena kita kadang nggak gitu caranya, bawel aja, jadi mereka males gitu ya. Betul. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mbak dari salah satu followers kita. Ada nggak sih standarnya untuk menjadi a good enough parents? Kok kayaknya nggak enough gitu katanya. Oke, nah standar ini gini ya, sangat bergantung di masing-masing perilaku yang mau kita poles lebih bagus gitu. Saya ambil satu contoh deh, misalnya. Contohnya saya itu punya kecenderungan untuk teriak gitu ya, teriak gitu. Ngomel enggak sih, tapi teriak kalau ada perilaku anak yang menantang gitu ya. Nah, jadi perilaku teriak ini menjadi goals saya untuk diturunkan. Nah, standarnya gimana? Yang pertama mesti kita lakukan adalah mengukur dulu seberapa intens sih perilaku ini saya keluarkan yang saya nggak suka ini gitu ya. Misalnya dari 1 sampai 10. 10 itu sering banget nggak bisa ketahan, 1 itu jarang banget. Terus saya kasih nilai 8. Nah, jadi standar ukurannya adalah dari 8 mau diturunin ke berapa. 8 ini misalnya dalam sehari saya tuh bisa teriak misalnya 4 kali misalnya. Nah, 4 kali, ke kakaknya 2 kali, ke adiknya 2 kali misalnya gitu kan. Nah, ini mau diturunin ke angka berapa? Misalnya saya ngerasa saya turunin ke 2 kali aja deh, ke kakaknya sekali, ke adiknya sekali. Biasanya kalau udah malam capek, mereka aneh-aneh tuh saya nggak kuat misalnya gitu ya. Ya udah, itu saya turunin. Jadi standar saya adalah menurunkan yang tadinya 8 menjadi 5 gitu ya. Skornya tadinya 8 kan, menjadi 5. 5 itu definisinya adalah saya hanya berteriak, mentolerir diri saya untuk berteriak 1 kali aja dalam sehari. Nah, nanti kalau udah berhasil, di angka 5 dinaikin lagi standarnya atau goalsnya. Saya udah bisa nih, saya mau coba deh kalau bisa secapek apapun saya, jangan sampai teriak misalnya. Paling nggak saya kasih diri saya toleransi untuk teriak seminggu 2 kali misalnya. Pas hari Sabtu sama Minggu, pas capek-capeknya gitu kan. Jadi turun lagi yang tadinya di skor 5, turun lagi misalnya ke skor 3. Dengan definisi saya hanya teriak, mentolerir diri saya untuk teriak di Sabtu Minggu. Nah, kelihatannya ribet teman-teman, cuman pengukuran ini perlu banget supaya kita merasa kita ada kemajuan. Kalau kita nggak ukur, yang tadinya kita teriak sehari 5 kali, terus kita udah bisa mengelola diri ya, udah bisa menjadi lebih baik dengan teriak hanya keceplosan hanya di hari Sabtu atau Minggu misalnya. Berarti kan 1 minggu hanya 2 kali tuh, dibandingkan tadi sehari 5 kali. Tapi kalau kita nggak ukur, pas kita snap, kita akan merasa, tuh kan snap lagi, tuh kan teriak lagi, nggak ada gunanya deh belajar parenting, nggak ada gunanya deh itu gitu ya, karena merasa sama aja, nggak ada perubahan. Nah, jangan salah, udah berubah sebenarnya, udah turun skornya gitu. Gitu sih, Mami. Oke, kalau dari Mbak Damar ada tambahan kah? Oke, standar untuk menjadi good enough parent itu apa? Yang pertama, punya mindset bahwa kesalahan itu sama dengan kesempatan, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua akan
sehari-hari itu akan memandang bahwa kita itu nggak perlu fokus pada kesalahannya, tapi fokus pada solusinya, gitu ya. Nah, itu nanti berlaku ke dua arah gitu ya. Kalau anak melakukan kesalahan, kita nggak fokus mencari-cari ini kesalahan siapa, kok bisa salah tuh gimana ceritanya, nggak kayak gitu. Tapi kita langsung fokus ke solusi. Kira-kira biar nggak terjadi lagi itu bagaimana ya gitu. Nah, itu berlaku nggak cuma buat anak, tapi buat diri sendiri juga gitu ya. Jadi ini nyambung ke standar nomor 2, harus bisa memaafkan diri sendiri gitu. Nah, biasanya orang tua tuh susah banget maafin diri sendiri, terutama ibu-ibu nih biasanya ya. Habis berantem sama anak gitu, dengan mudahnya memaafkan anak pas anak tidur dielus-elus, nangis gitu, lalu guilty feelingnya keluar semua. Guilty feeling ini kenapa muncul? Karena nggak bisa memaafkan diri sendiri, nggak bisa move on, padahal anaknya udah happy-happy lagi gitu ya. Nah, jadi standar untuk menjadi good enough parents adalah harus belajar bisa memaafkan diri sendiri. Karena apa? Karena kalau kita sudah bisa memaafkan diri sendiri, kita akhirnya bisa move on, kita akhirnya bisa fokus besok biar nggak snap lagi gimana ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga, harus punya mindset bahwa orang tua itu harus berserah, bukan pasrah tapi berserah, beda ya. Kalau pasrah itu ya udahlah, aku udah kayaknya nggak bisa deh, meskipun belajar parenting aku tetap gini-gini aja deh gitu ya, aku tetap orang tua yang galak, atau aku tetap orang tua yang permisif, nggak bisa ngatur anak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah pasrah. Tapi orang tua yang berserah itu tetap berdaya. Aku tahu kemampuanku segini, aku akan berusaha, tapi sisanya ya udah aku serahkan gitu ya, kepada yang kuasa, kepada anaknya, kayak gitu ya. Jadi kita itu nggak semuanya bebannya diambil ke kita dan menjadi pressure ke kita. Terus yang nomor 4 adalah harus bisa mensyukuri setiap progres sekecil apapun. Ini seperti yang dijelaskan Mbak Prita tadi ya. Progresnya mungkin nggak kelihatan kayak Mbak Prita tadi jelaskan, jadi snapnya cuma 4 kali gitu ya. Bahkan mungkin snapnya tetap jumlahnya sama dalam hari itu gitu ya, setiap hari jumlahnya sama, tapi jeda antara kejadian dengan kita teriak itu bertambah. Misalnya anak jatuhin botol gitu ya, kita langsung teriak gitu. Tapi begitu belajar, anak jatuhin botol, kita mungkin 5 menit sabar-sabar dulu, anak ulangin lagi, baru deh kita snap gitu ya. Itu juga sudah sebuah progres, karena berarti kita bisa sedikit demi sedikit memasukkan kesadaran kepada respon kita gitu ya, nggak langsung bereaksi gitu. Jadi hargai setiap progres kecil apapun, itu akan membuat kita menjadi good enough parent. Dan yang paling penting standarnya adalah diri sendiri ya, bukan orang lain. Karena kalau nggak enough-enough ya, pantesan nggak enough-enough. Oke, Mbak, kita mulai masuk ke goodenoughparents.id dong. Boleh jelasin kenapa sih kalian bisa mau kerja sama, yuk kita bikinnya goodenoughparents.id ini. Boleh dijelaskan visi misinya, silakan. Oke, nah sebenarnya gini, awalnya itu dari tahun lalu gitu ya, karena pandemi, saya coba ngajakin Mbak Damar gitu ya, coba yuk kita dari Montessori awalnya ya, dari Montessori Inspired Program. Karena kalau bicara tentang Montessori itu kan identik dengan aparatus yang mahal-mahal, padahal banyak banget orang tua yang pengen menerapkan Montessori di rumah, tapi ya ngapain beli mahal-mahal sebanyak itu kalau untuk anak sendiri gitu ya. Nah, makanya mulai dari situ kita buat Montessori Inspired Program. Nah, terus berlanjut, ternyata banyak sekali para orang tua yang ingin ikut tapi jadwalnya nggak pas gitu ya. Terus pertama itu, yang kedua kelas kita itu kan durasinya panjang ya, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam gitu. Nah, orang tua harus menitipkan anak atau harus belajar 3 jam bersama dengan anak itu mungkin menyiksa, terus kayak nggak bisa fokus, terus gitu deh, banyak kan mamin ya, orang tua kan tangannya 1000 ya, mama itu, ibu itu. Nah, jadinya akhirnya kepikir deh, Damar yang punya ide. Nah, ini dilanjutin sama Damar kali ya, konsep web-based learning ya. Oke, jadi awal mulanya itu tadi visi misinya ya, kita pengen membantu orang tua seperti yang dikatakan oleh Mbak Prita, lalu dicocokkan dengan insight kami sebagai orang tua pembelajar. Jadi aku sama Mbak Prita itu sering banget ngambil kelas-kelas parenting juga gitu untuk menambah skill kami gitu ya. Nah, tapi kondisinya kami juga seperti para peserta yang kami bantu untuk belajar gitu. Jadi kami punya anak, Mbak Prita ada 2 gitu ya, mungkin satu tidur satu bangun gitu. Jadi kami tuh kadang
udah pengen nih kelas ini jadwalnya ada gitu ya, jadwalnya cocok gitu, tapi jadwalnya bukan cocok, tapi kelasnya ada, tiketnya kita bisa beli gitu ya. Tapi pas kita punya waktunya, kelasnya nggak ada. Misalnya kita punya waktunya jam 9 malam, nggak ada orang yang mau ngajar jam 9 malam gitu kan. Jadi kami berusaha ini gimana ya caranya biar ibu-ibu yang kayak kita ini bisa tetap nyaman belajar gitu. Karena kadang kita cuma punya waktu 20 menit gitu ya, baru 20 menit anak kebangun gitu, atau 20 menit terus kita harus nyiapin sarapan gitu ya pas bangun habis subuhan gitu. Nah, sedangkan kelas-kelas yang ada sekarang ini biasanya durasinya panjang, paling enggak 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu yang cuma punya waktu 20 menit, 30 menit ini bagaimana ya biar belajarnya tuh nggak kepotong, karena belajar kepotong tuh nggak enak gitu. Kita jadi nggak bisa menyambungkan benang merahnya seperti apa. Nah, makanya kita bikin Good Enough Parents ini kelasnya itu berkelanjutan. Jadi kelasnya kelas-kelas pendek, Mamin. Subchapternya itu kelas-kelasnya pendek, 20 menit, 30 menit gitu ya. Jadi waktunya cuman sedikit pun, misalnya perjalanan pulang kantor ke rumah gitu ya, itu udah selesai satu subchapter gitu. Jadi pemahamannya komplit satu subchapter, tapi subchapternya itu juga kita susunnya tuh udah ada kaidahnya sendiri gitu ya. Jadi meskipun belajarnya per chapter kecil-kecil, itu tetap bisa menarik benang merahnya gitu. Tetap bisa menarik intisari pembelajarannya gitu. Nah, terus yang membedakan Good Enough Parents dengan kelas-kelas yang biasanya adalah Good Enough Parents itu biasanya workshop ya. Jadi kita nggak kelas lepasan tuh jarang banget gitu. Kenapa? Karena kita pengen membangun skill. Bukan cuma ngasih knowledge, ngasih informasi, tapi membangun skill. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mbak Prita. Proses pembangunan skill itu seperti apa sih? Oke, jadi proses pembangunan skillnya, jadi ada 3 program kami yang panjang memang ya, Montessori Inspired Program mulai dari baby, terus usia 1-3 tahun, terus usia 3-6 tahun. Nah, itu membangun skill tuh gini, yang pertama kita ngajak dulu teman-teman berpikir gitu ya, bener nggak sih kalau anak tuh susah diajak belajar, bener nggak sih anak tuh kalau frustasi dikit terus nggak mau ngelanjutin gitu ya. Kami juga ngerasain loh, karena kami selain sebagai fasilitator, kami juga survivor juga, pejuang juga gitu ya di rumah gitu. Oh benar gitu, iya nih ngerasain. Nah itu step itu adalah step kita mengajak teman-teman untuk membangun awareness gitu ya, membangun kesadaran bahwa oh ternyata ini sesuatu yang perlu diatasi ya. Oh ternyata ini yang dialami anak-anak ya. Oh ternyata dia itu bukan gampang menyerah ya, dia itu bukan malas belajar ya, tapi ternyata nggak pas yang saya kasih, misalnya itu. Nah kalau awareness-nya udah terbangun, kita udah melihat bahwa anak-anak itu kondisinya begitu loh gitu ya, baru deh yang langkah kedua kita sharing knowledge-nya. Oke deh teman-teman, parents, knowledge-nya adalah kalau kita mendampingi anak-anak belajar harus A, B, C, D gitu ya. Contoh-contohnya begini nih yang harus disiapkan A, B, C, D gitu. Oke, nah knowledge ini seringkali kalau kita baca buku kan berhenti di knowledge aja. Pas mau nerapin bingung gitu ya. Maka yang ketiga yang kita mau lakukan adalah membantu parents untuk membreakdown si knowledge ini menjadi terus apa yang mau diterapkan. Contoh misalnya ya, oke deh, cara mengajarkan membaca itu ya stepnya dari 1 sampai 15 gitu stepnya. Nah sekarang yuk, kita ajak parents gitu ya untuk membangun skillnya. Anak kita coba kita deteksi dia ada di tahapan yang mana. Dia mau diberi aktivitas apa, aktivitasnya yang mau diberiin mau DIY atau mau gimana gitu ya. Terus kita ajarin cara mengobservasinya gimana, anak ini senang apa enggak, bisa lanjut ke tahap yang lebih sulit atau masih harus diulangi gitu ya. Kita ajarin cara observasinya. Nah sehingga knowledge yang 1-15 tadi nggak berhenti cuma sekedar tahu. Kalau sekedar tahu jadinya knowledge trap ya. Knowledge trap itu pengetahuannya banyak, saking kebanyakan jadi bingung, terus aku mesti ngapain sekarang gitu kan. Nah, tapi kita antar untuk kita fokus dulu ke 1-2 aktivitas yang mau dikasihkan ke anak untuk tadi belajar membaca. Pas orang tua ini latihan di rumah, mungkin kan
bingung lagi gitu ya, contohnya Bu Damar, Bu Prita kayak gini, pas aku coba kok begini sih. Nah, disitulah fungsinya fasilitator untuk teman-teman bisa tanya di forum diskusi nanti di web ya, Bu Prita gimana nih Bu Damar, kok anakku begini-begini ya pas diajarin membaca pakai aktivitas A misalnya. Kita bisa berikan feedback, oh sebetulnya udah benar kok Bu, gitu ya, tinggal nanti divariasikan jadi ABC misalnya gitu. Nah, jadi coba lagi terus sampai akhirnya, oh iya ya, benar ya, bisa ya. Nah, jadi akhirnya sampai terbentuk skill yang baru. Skill yang baru apa? Bisa mendampingi anak-anak dan menyediakan aktivitas yang pas sesuai kemampuannya untuk belajar membaca, misalnya gitu. Jadi nggak cuma knowledge-nya aja nih dikirim gitu ya, dipelajarin nih, dihafalin, tapi ternyata didampingi ya, sampai benar-benar orang tua itu kuasai skill-nya gitu ya Mbak ya? Benar Mami. Nah itu untuk daftarnya nanti kita tahunya semua di grand launching-nya kah? Iya. Oke, nah kapan? Iya, grand launching-nya nanti diramein juga sama Parent Talk sama Bu Min nanti ya, di tanggal 2 Mei. Nah ini tepat banget di hari pendidikan ya. Jadi launchingnya di tanggal 2 Mei. Nah teman-teman nanti kalau parents mau registrasi gitu ya, ini free. Di launching ini kita bakal website tour kayak gimana sih websitenya goodenough-parents.id, dan kita akan coba bahas lagi dengan lebih terstruktur apa yang tadi kita bahas di IG Live gitu ya, dengan lebih mendetail di tanggal 2 Mei jam 10. Betul ya Mbak Damar, jam 10 ya? Jam jadi nanti ya? Teman-teman jam 1 jam 1 siang 10 kan? kok jadi lupa. Ibu-ibu kan juga manusia ya kan? Tunggu, aku cek lagi ya, jam 1 ya Mamin ya. Oke. Oh, sama ada yang nanya Mbak, Good Enough Parents. Oh iya, jam 1 betul. Benar ya, jam 1 ya? Jam 1 ya. Oke. Terus untuk Good Enough Parents ini untuk anak usia berapa Mbak Damar? Nggak ini ya, nggak ada ininya apa, nggak ada batasannya? Oke, kami ada beberapa macam workshop dan kelas untuk berbagai macam usia. Jadi nanti sesuai kebutuhan. Kami Montessori for Baby itu dari 0 bulan sampai 1 tahun. Montessori Inspired 1 sampai 3 tahun. Ada juga Montessori Inspired 3 sampai 6 tahun. Lalu akan ada kelas Changes and Challenges itu untuk teman-teman mempersiapkan bagaimana nanti MPASI, terus kalau kita mau toilet learning, menyapih, mau punya adik takut sibling rivalry, nah di situ juga ada. Jadi tergantung usia anak kita berapa dan tantangan yang kita sedang hadapi apa. Lalu kami juga punya program positif disiplin. Positif disiplin itu bukan hanya untuk anak usia dini, tapi bisa antara 1,5 tahun sampai anak usia remaja sampai usia SMA itu juga bisa dipakai. Jadi sebenarnya kalau mau belajar dengan Good Enough Parents itu adalah investasi yang sangat panjang gitu ya. Mungkin memang dari harga karena bentuknya workshop atau rangkaian kelas tidak akan semurah kelas-kelas lepasan gitu ya. Nah tapi percayalah teman-teman, ini adalah investasi yang panjang karena ilmu parenting itu kepakainya selama kita menjadi parents gitu ya. Semoga insya Allah sampai kita umur 70-80 kita masih diberi kesempatan menjadi parents dan itu masih akan sangat kepake gitu. Keren banget, banyak yang bilang komplit banget. Aku juga shock loh, ternyata komplit banget. Sampai ada MPASI, toilet training. Aduh, aku jadi ingin ikutan. Oke, Mbak Damar, Mbak Prita, terima kasih loh atas waktunya. Terima kasih banget, Mamin. Sukses untuk Good Enough Parents. Pokoknya nanti kalau setelah ini aku akan naikin story-nya juga dan beserta linknya, jadi bisa langsung direct daftar ya. Oke, kami tunggu kehadirannya ya, Mamin dan teman-teman di launchingnya nanti. Kami akan melakukan yang namanya web tour. Nanti teman-teman bisa lihat gimana sih isinya kelasnya apa saja, cara daftarnya bagaimana. Nanti setelah launching kita juga akan ada periode di mana teman-teman bisa trial class. Jadi akan bisa mengakses sub-chapter gitu ya, satu sub-chapter biar bisa ngerasain, terutama teman-teman yang belum pernah belajar sama Mbak Prita dan saya, biar bisa ngerasain, oh begini kelasnya Mbak Damar sama Mbak Prita gitu ya. Nanti kalau suka bisa lanjut beli paketnya, satu rangkaian workshop gitu. Boleh cicip dulu belajar sama kami. Kalau pesan dari aku pasti suka, karena belajar sama Mbak Prita sama Mbak Damar paling enak. Dari
paling jelas Good Parents ketagihan. Oke, Mbak Prita, Mbak Damar, terima kasih atas waktunya sekali lagi ya. Sehat-sehat dan Thank you, Mami. congratulations sekali lagi dan sukses buat Good Enough Parents.id. Terima kasih. Bye parents, bye mami.